Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang ke-13, mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Bapak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Kelompok 5 terdiri dari saya Rio, ada Indah Permatahati, Rizky Amri, dan ada Ira Rayani Riswana. Nah, kelompok 5 memilih kasus yang kedua, generasi Z dengan masalah yang dihadapi. Oke, lanjut. Next. Nah, pengumpulan data. Yang pertama, generasi Z memang unik dengan karakteristik dan sifat yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan atau boundaryless generation. Yang kedua, karakter dari Gen Z ini lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Nah, yang ketiga, dalam riset yang dilakukan oleh GNFI bekerja sama Lembaga Survei Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, memetakan masalah yang ada di Indonesia. Ada segudang masalah yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia, khususnya generasi Z. Next. Analis data Ryan Jenkins 2017 dalam artikelnya berjudul Four Reasons Generation Z Will Be the Most Different Generation menyatakan bahwa generasi Z memiliki harapan, preferensi, dan perspektif kerja yang berbeda sehingga dapat menantang status QOU. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Amri. Kepada Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis data yang kedua, yaitu ada 5 karakteristik utama generasi Z yang membedakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Yang pertama, ada media sosial. Nah, generasi Z ini merupakan generasi yang menjadikan media sosial sebagai jembatan atas keterasingan. Karena semua orang yang menjadikan media sosial sebagai jembatan karena semua orang yang dapat terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi. B. Bahwa keterhubungan generasi Z dengan orang lain adalah hal yang terpenting. C. Kesenjangan keterampilan bisa ada pada generasi ini, sehingga upaya mentransfer keterampilan dari generasi sebelumnya seperti komunikasi, interpersonal, budaya kerja, keterampilan teknis, dan berpikir kritis. D. Kemudahan generasi Z menjelajah dan terkoneksi dengan banyak orang secara virtual, menyebabkan pengalaman mereka menjelajah secara geografis menjadi terbatas. E. Keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai informasi, pandangan dan pola pikir, menyebabkan mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Berikutnya, nah yang ketiga itu ada permasalahan utama korupsi 19,8%, harga kebutuhan pokok naik 14,1%, krisis ekonomi belum stabil 11,6%, lapangan pekerjaan kurang, pengangguran 7,5%, kebijakan pemerintah tidak pro rakyat 5,5%, penegakan hukum yang tidak adil, tidak transparan 5,2%. Kemiskinan 4,6%, krisis moralitas 4,1%, akses dan kualitas pendidikan yang rendah 4,0%, intoleransi itu 3,2%. Masalah politik balas jasa atau kepentingan oligarki 3,0%, kesenjangan sosial 2,3%, pandemi COVID-19 pada masih ada 2,3%, adanya hutang negara 2,3%, kurangnya literasi terhadap informasi yang diterima 2,2%, polusi atau kerusakan lingkungan hidup 1,7%, kondisi keuangan keluarga menurun 1,5%,
pelecehan seksual 1,2%, kebebasan berpendapat dibatasi 1,1%, kualitas infrastruktur rendah, banyak kecelakaan 0,6%, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan 0,3%, tidak tahu, tidak menjawab 1,9%. Tingginya praktik korupsi di Indonesia menjadi alasan utama generasi Z menyoroti permasalahan korupsi. Kebijakan hukum yang ada di Indonesia yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizky Amri. Selanjutnya, merumusan masalah akan disampaikan oleh Ira Rayani Riswana. Kepada Ira, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yang keempat, rumusan masalah. Dari data dan fakta yang telah dipaparkan di atas tadi, dapat ditarik rumus masalah, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang menjadi masalah bagi generasi Z, dan yang kedua, bagaimana solusi agar masalah yang dihadapi oleh generasi Z tersebut dapat diatasi. Selanjutnya, yang kelima, pembahasan atau solusi. Nah, pada generasi Z ini, kecanggihan teknologi dan internet memiliki peran besar dalam keberlangsungan hidup. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir di generasi internet atau generasi yang sudah menikmati keajaiban teknologi usai kelahiran internet. Nah, internet ini sudah merambat ke berbagai bidang, tidak hanya bidang teknologi dan informasi, tetapi juga sudah sampai ke bidang kesehatan, pertahanan, dan keamanan maupun pendidikan. Nah, di sini terdapat 6 faktor yang menyebabkan guru belum memahami kurikulum merdeka. Maaf, di sini terdapat faktor 6 citra negatif yang melekat kuat pada generasi Z. Yang pertama itu terlalu berambisi. Sebenarnya generasi Z ini cenderung memiliki ambisi yang kuat dalam hidupnya. Dan hal tersebut mengarah ke sesuatu yang positif. Sayang sekali, ambisi tersebut bisa membawa generasi ini ke arah yang negatif jika tidak dikontrol dengan baik. Nah, ambisi yang terlalu tinggi justru dapat mempersulit generasi Z, karena untuk bertahan hidup itu tengah masyarakat saat ini. Ambisi memang dibutuhkan untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Namun, ambisi yang terlalu kuat atau terlalu berlebihan itu bisa membuat kita terposok dan terpuruk. Nah, sebaiknya generasi Z ini menjaga ambisi mereka tetap stabil dan tidak terlalu berlebihan. Selain itu, ambisi ini juga harus diimbangi dengan usaha dan sepadan. Lalu yang kedua itu ada suka hal instan. Nah, salah satu karakteristik generasi Z menyukai hal-hal yang instan, hampir sama seperti generasi milenial yang menyukai berbagai hal instan dan mudah. Nah, sifat ini juga sebenarnya tidak terlalu baik, karena bagaimanapun juga dalam hidup ini, kita akan mengenal dan menghargai sebuah proses. Apalagi dalam meraih kesuksesan hidup, jelas tidak ada yang bisa didapat secara instan. Selanjutnya, yang ketiga itu cenderung malas. Nah, sehubung dengan sikap generasi Z ini, yang menyukai hal-hal instan, mereka juga cenderung memiliki sifat malas. Mereka tidak terlalu suka jelas menjadi sisi negatif yang sebaiknya dihindari oleh para anggota kelompok generasi Z. Bagaimanapun juga, sifat malas akan menghalangi generasi Z ini untuk mencapai keinginan mereka. Padahal sebelumnya sudah disebutkan bahwa generasi Z ini cenderung memiliki ambisi yang kuat. Itulah mengapa kemalasan ini bisa memberikan dampak negatif ke generasi Z dan bahkan bisa membuat mereka depresi. Lalu yang keempat itu ada suka membandingkan. Nah, generasi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok generasi Z ini ternyata cenderung suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tak heran jika banyak orang dari kelompok generasi ini yang mudah mengalami depresi. Hal ini tentu mudah terjadi karena mereka akan melihat kehidupan sendiri tidak sesuai dengan kehidupan orang lain yang menjadi keinginannya. Lalu yang kelima itu ada terlalu bebas di media sosial. Nah, generasi Z juga menjadi kelompok yang sangat akrab dengan media sosial. Generasi ini mengenal teknologi dengan sangat baik dan sering menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan. Sayangnya, mereka ini sering sekali menggunakan media sosial dengan cara yang tidak bijak atau bisa dikatakan terlalu bebas. Maka dari itu, kita menjadi alasan kenapa generasi Z itu dibenci karena memakai media sosial yang kurang bijak. Lalu yang terakhir itu lebih cuek.
Kelompok generasi ini juga cenderung cuek dengan kehidupan sosial mereka, lebih memiliki fokus pada diri sendiri daripada harus bersosialisasi. Sifat ini juga sebenarnya itu tidak terlalu baik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sosialisasi. Sementara itu, generasi Z ini lebih suka mengurus diri sendiri dan justru ingin terhindar dari kehidupan sosial. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya pembahasan dan solusi akan disampaikan oleh Indah Permatahati. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai solusi. Sebagai orang tua yang hendak menghadapi generasi Z yang sangat melek teknologi, pahami bahwa peran mendampingi, mengasuh, dan mendidik anak di era saat ini sangat penuh tantangan. Karena generasi Z erat kaitannya dengan dunia teknologi. Orang tua perlu melakukan beberapa hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, awasi anak dalam penggunaan internet. Sampaikan apa situs yang boleh dan tidak boleh dibuka. Minta anak menceritakan apa saja yang dilakukan saat menggunakan internet. Lalu yang kedua, beri contoh orang-orang yang menggunakan internet dengan baik. Misal penjual online, penulis blog, atau orang sukses yang bekerja dengan menggunakan internet. Juga beritahu orang yang menggunakan internet dengan tidak baik, misal judi, penipuan, dan kejahatan lain yang dilakukan secara online, sehingga anak mendapat gambaran tepat dalam menggunakan teknologi. Lalu yang ketiga, memberi arahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Kebanyakan bermain gadget membuat anak kurang berolahraga, lebih asik dengan media sosial, dan sebagainya. Padahal olahraga dapat meningkatkan kualitas tidur, berpikir, dan konsentrasi menjadi lebih baik. Lalu yang keempat, memberi teladan dalam tindakan sederhana. Contohnya, kita harus berani meletakkan gadget ketika di rumah. Anak diberi gadget dengan waktu yang ditentukan, misal hanya pada hari Minggu dengan waktu yang dibatasi. Anak secara tidak langsung dipaksa mencari aktivitas lain di luar gadget. Yang kelima, anak-anak diajarkan untuk menyadari tempat tinggal mereka. Apa yang harus dilakukan dalam pergaulan sehari-hari, perlu menanamkan cinta, peduli dengan tempat tinggal sendiri atau lingkungan sekitar tanpa mengurangi kepedulian kepada orang lain. Dan yang terakhir, yaitu membatasi anak dalam menonton televisi. Awasi apa yang ditonton karena anak belum bisa selektif memilih tayangan yang sesuai dengan usianya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Indah. Demikianlah presentasi dari kelompok 5 mengenai studi kasus yang ke-13. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ketik. Saya sebagai moderator mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.